kota Chicago tahun 2035, perkembangan teknologi maju dengan sangat pesat. Robot-robot berkeliaran di mana-mana, bahkan pekerja-pekerja di tahun itu sudah banyak diambil alih oleh robot-robot. Robot-robot itu mempunyai 3 aturan tetap. Hukum pertama, robot tidak boleh mencederai manusia atau membiarkan manusia cedera. Hukum kedua, robot harus mematuhi perintah manusia, kecuali perintah itu bertentangan dengan hukum pertama. Hukum ketiga, robot harus melindungi dirinya sendiri, selama itu tidak bertentangan dengan hukum pertama dan kedua. Robot di tahun itu juga sangat mirip dengan manusia, walaupun dengan beberapa kekurangan. Dan perusahaan robot sudah menyempurnakan sedemikian rupa hasil ciptaannya yang diberi nama Project NS5, yang sudah memiliki perasaan serta mengalami mimpi. Namun di NS5 masih ada kesalahan sistem yang mengganggu jalan pikiran mereka, sehingga membuat kekacauan di kota Chicago. Film akan berfokus kepada seorang polisi bernama Spooner. Ini cucungunya. Dia merupakan salah satu orang yang tidak menyukai teknologi robot, karena robot-robot itu sudah menghancurkan kehidupan masyarakat miskin, karena sudah mengambil alih pekerjaan mereka. Spooner bersiap-siap untuk pergi bekerja dengan sepatu Converse 2004 miliknya, tapi dia mampir ke rumah neneknya terlebih dahulu untuk sarapan pai kesukaan Spooner. Namun dia tidak lama dan langsung pergi. Saat dia berjalan dengan santai, dia melihat robot berlari sambil membawa tas. Tanpa pikir panjang, Spooner langsung mengejarnya. Tapi saat sudah tertangkap, robot itu membawa obat asma untuk tuannya karena tertinggal di rumah. Dan wanita itu marah kepada Spooner. Dia sampai di kantornya, duduk di mejanya. Spooner didatangi oleh bosnya yang bernama John, Letnan John. John tahu bahwa Spooner tidak menyukai robot. Teman-teman Spooner juga mengejeknya akibat dia mengira robot telah melakukan pencurian. Setelah mengobrol dengan John, dia mendapatkan telepon dari seseorang. Spooner langsung bergerak menuju WSR, perusahaan yang produksi robot. Ternyata profesor yang menciptakan robot telah tewas, bunuh diri, tapi masih bisa berbicara lewat sistem hologram. Namun tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Spooner karena sistemnya terbatas. To see you again, son. Hello, Doc. Something you want to say to me? I'm sorry. Kemudian Spooners berjumpa dengan pemilik perusahaan itu, sekaligus orang terkaya di dunia, yaitu Lawrence Robertson. Spooners menanyakan tentang hologram yang memanggilnya saat kematian Dr. Lanning. Hologram dibuat untuk merekam jawaban, serta dirancang untuk kesan kecerdasan, dan diprogram memanggil orang yang dikenal atau pihak berwajib atas bunuh diri dari Dr. Lanning. Namun obrolan mereka tidak sampai di situ. Spooner yang sangat membenci adanya robot memberikan saran untuk iklan mereka, yaitu WSR mendepak rakyat kecil. Karena ayah Spooner juga kehilangan pekerjaannya karena adanya robot, dan dia langsung pergi begitu saja untuk mencari bukti yang ada. Very simple programs are just pre-recorded responses And designed. then you superimpose on the screen, USR. Spooners pun ditemani oleh Dr. Calvin untuk berkeliling di perusahaan itu untuk mencari bukti-bukti tentang kematian Dr. Lanning. Mereka pun menemui hasil ciptaan Dr. Lanning yang pertama, yaitu Virtual Interactive Kinetic Intelligence, VIKI, merupakan kecerdasan buatan yang memiliki semua informasi di dunia ini. Spooners meminta rekaman saat terjadinya bunuh diri, namun tidak ada yang mencurigakan. Mereka berdua pun masuk ke ruangannya Dr. Lanning yang sedikit berantakan dan gelap. Spooners melihat kaca yang pecah tempat Dr. Lanning bunuh diri. Dia juga mengetes memecahkan kaca dengan kursi. Namun kaca itu memiliki sistem pengamanan. Dan bagaimana mungkin seorang pria tua bisa memecahkan kaca tebal itu serta memiliki sistem pengaman? Spooners yakin kalau pembunuh Dr. Lanning masih ada di ruangan itu. Namun Dr. Calvin menyangkalnya bahwa robot tidak akan mencederai manusia seperti hukum pertama. Dr. Calvin terus membela robot-robotnya. Namun saat Spooner sedang mencari pelaku yang dia yakini, tiba-tiba ada sebuah robot yang lompat dari dalam kotak. Dr. Calvin pun langsung menonaktifkannya. Namun saat Spooner menurunkan pistol ke arah robot itu langsung mengambil pistol yang ada di tangan Dr. Calvin. Dan robot itu langsung kabur dengan lompat ke bawah. Beruntung Spooner masih bisa menembak kakinya. Robot itu berlari menuju pusat kota, namun karena robot itu terkena tembakan, dia mengalami luka cukup parah dan harus memperbaiki dirinya sendiri. Dr. Calvin dan Spooners juga bergegas mengejarnya. Spooner minta bantuan kepolisian untuk mengepung robot itu. Mereka sampai di gedung perakitan robot.
Di sana ada 1.000 robot yang baru diproduksi. Dan di antara 1.000 robot itu ada satu robot yang lari dari ruangan Dr. Lanning. Tetapi mereka tidak mengetahui yang mana karena semuanya sama. Fired. Which Spooners menjalankan rencananya agar lebih cepat menemukan robot itu. Dia menembak satu robot untuk memancing robot itu keluar. Dan saat Spooners akan menembak satu robot lagi, Spooners mengetahui posisi robot itu dan langsung mengejarnya. Namun karena semuanya mirip, Spooner lengah dan robot itu bisa melempar Spooner serta keluar dari sana. Tetapi di luar sudah ada polisi yang menunggu dan berhasil menangkapnya. Spooners meminta kepada John untuk memberinya izin untuk menginterogasi robot itu selama 5 menit. Awalnya John tidak mengizinkan, tapi karena paksaan dari Spooners, akhirnya John mengizinkan. Spooners pun berbicara dengan robot itu, tapi robot itu mengatakan bahwa bukan dia yang bunuh Dr. Lanning. Dia bersembunyi karena dia mengalami ketakutan. Robot itu sudah memiliki perasaan, serta dia juga sudah mengalami mimpi. Tapi karena terus didesak oleh Spooners, robot itu marah dan memukul meja interogasi. I did not murder him! Setelah diinterogasi, Robertson membawa robot itu karena tidak ada bukti kalau robot itu yang telah membunuh Dr. Lanning. Malamnya, Spooners datang ke rumahnya Dr. Lanning. Di sana ada robot penghancur yang akan menghancurkan rumah Dr. Lanning jam 8 pagi besok atas perintah Direktur USR, Lauren Robertson. Spooner masuk ke dalam dan sampai di kamarnya Dr. Lanning. Namun tiba-tiba robot penghancur itu berubah jam penghancuran menjadi jam 8 malam. Di dalam, Spooners mendapatkan foto Dr. Kelvin dengan Dr. Lanning. Spooners juga melihat kamera yang memata-matai ruangan itu. Dan saat Spooners akan keluar, tiba-tiba robot itu langsung menghancurkan rumah Dr. Lanning. Untungnya, Spooner masih selamat keluar dari sana. Spooners langsung ke rumahnya Dr. Kelvin. Di sana dia membicarakan bahwa rumah Dr. Lanning sudah dihancurkan oleh robot saat Spooners sedang berada di dalam. Spooners juga mengatakan bahwa Dr. Lanning seperti diawasi dan seperti menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Tetapi Dr. Kelvin tidak mempercayai hal itu dan membuat mereka sedikit ribut. Besoknya Dr. Kelvin sudah ada di USR untuk menonaktifkan Sony, nambah robot yang dicurigai membunuh Dr. Lanning, dengan menyuntikkan cairan khusus untuk mereset semua sistemnya. Di tempat lain, saat sedang di jalan, Spooners dihadang oleh segerombolan robot NS5 dan menyerang Spooners begitu saja. Robot-robot itu seperti hilang kendali dan menyerang manusia. Dengan bersusah payah, Spooners melarikan diri sampai mobil yang dikendarainya meledak. Setelah itu, Spooners harus baku hantam dengan robot-robot itu. Dan ternyata lengan kiri dari Spooners juga sudah terbuat dari robot. Tetapi para robot itu langsung pergi begitu saja setelah mendengar suara sirine polisi. Dan rencana polisi dari Spooners pun dicabut. You are experiencing a car accident. Where you going? The hell are you? Mendengar Spooners kecelakaan, Dr. Kelvin menjenguknya. Dia datang ke rumah Spooners. Saat masuk ke dalam, dia menghidupkan radio, namun tidak mengerti cara mematikannya, karena radio itu adalah radio jadul. Dia juga melihat bagian tubuh dari Spooners, dan mengetahui bahwa tubuh bagian kiri Spooners sudah menjadi robot, karena mengalami kecelakaan, dan Dr. Lanning yang mengoperasi Spooners. Setelah itu, mereka kembali menjumpai Sony untuk menanyakan tentang mimpi yang dilihatnya. Sony langsung menggambarnya di sebuah kertas, dan terlihat ada satu orang yang berdiri di atas bukit, dan diikuti oleh ribuan orang lain. Dan orang yang berdiri di atas bukit adalah Spooners. Look. Setelah mengambil gambar dari mimpi Sony, mereka dibawa penjaga menuju ruangan Robertson. Di sana Dr. Kelvin dan Robertson adu pendapat, karena mereka memerlukan robot untuk perlindungan, dan harus membunuh satu robot yang bisa membuat pekerjaan mereka gagal. Dr. Kelvin kembali ke tempat Sony dan bersiap untuk menyuntikkan cairan khusus yang dibuat untuk memusnahkan sistem dari robot. Sedangkan Spooners pergi menuju tempat pembuangan robot di tempat mimpinya Sony. Dia juga sempat berbicara dengan Dr. Lanning dengan sistem hologram, tapi itu tidak lama karena ada waktu dari hologram itu. Namun Dr. Lanning mengatakan tentang adanya revolusi. Setelah itu, Spooners mendengar suara robot yang menghancurkan robot lain. Ternyata NS5 sedang menghancurkan robot NS4 yang akan membantu manusia, karena NS5 sedang hilang kendali. Para robot itu juga sedang menginvasi kota, menyerang kantor polisi dan menyerang manusia yang sedang ada di jalan karena membatasi waktu malam manusia. Robot-robot itu menghajar manusia yang tidak mendengar perkataan mereka.
dan melanggar hukum robot yang pertama. Dr. Kelvin juga hampir menjadi korban dari robot itu. Beruntung Spooner datang dan menolongnya. Mereka langsung bergerak untuk menuju kantor WSR dengan melewati jalan rahasia yang tersedia. Dan di sana Sony sudah menunggu mereka. Ternyata Sony tidak jadi dinonaktifkan dan Dr. Kelvin menggantinya dengan robot lain. Mereka langsung menuju ruangan Lawrence Robertson, tetapi dia sudah tewas dan di layarnya ada bekas cekikan dari robot. Ternyata Vicky lah yang sudah memanipulasi jalan pikiran robot-robot itu untuk menjalankan hukum ketiga. Dan pemahaman Vicky tentang hukum ketiga sudah mulai berkembang, karena manusia sudah meracuni bumi dan menghancurkannya. Robot-robot NS5 juga sudah sampai di sana dan mengepung mereka. Sony juga terpengaruh dengan ucapan Vicky dan langsung menyandera Dr. Kelvin. Tapi tiba-tiba Sony mengelipkan mata ke Spooners dan terjadi adu tembakan antara Spooner dan Sony melawan robot NS5 lain. Setelah bebas, mereka langsung bergerak untuk mematikan sistem program dari Vicky, karena Vicky lah yang mengendalikan semua program robot-robot NS5 untuk melawan manusia. Mereka membutuhkan cairan khusus seperti cairan yang menonaktifkan Sony, dan Sony lah yang akan mengambil cairan itu. Mereka berdua sudah sampai di lantai atas gedung. Sistem Vicky juga sudah menyatu dengan seluruh bangunan gedung. Vicky juga tidak tinggal diam. Dia mengerahkan pasukan robotnya untuk menghentikan mereka, menyuntikkan cairan khusus itu. Namun setelah bergelut mati-matian di atas ketinggian, Spooners berhasil menyuntikkan cairan itu ke sistem utama Vicky dan menghancurkannya. Dan keadaan kotak kembali normal. Robot NS5 juga kembali normal. Akibat kejadian itu, semua robot NS5 dimasukkan ke dalam gedung penyimpanan robot. Dan manusia kembali menggunakan robot NS4 yang terbukti sudah banyak membantu kehidupan manusia, dan Sony pun menjadi bebas. Film pun selesai, film yang seru, cocok untuk menemani kegabutan warga semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya. Linknya share ke teman-teman warga semua. Aku mau pergi dulu, bye bye warga.